Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi hari ini di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia akan melakukan mukjizat-mukjizat ajaib di dalam hidup kita. Namun marilah kita bawa fokus kita kepada Kristus, maka segala sesuatunya akan mengikuti kita. Yang kita cintai, yang kita kasihi hanyalah Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Mari kita siapkan hati, kita mulai tutup mata, kita akan naikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau ya Bapa dengan segenap hati kami. Engkau lihat setiap kerinduan kami ya Bapa. Kami haus ya Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan. Engkau lihat setiap waktu, setiap saat jiwa kami melekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami hanya rindu ya Bapa, kami hanya rindu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik. Kami tahu Engkau menyertai kami, kami tahu Engkau yang akan menyelesaikan semua setiap masalah kami ya Bapa. Kami hanya fokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami hanya fokus menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Mari ya Allah kami, bawa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena di dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa. Kami akan mendapatkan keteguhan iman kami ya Bapa. Biarlah iman percaya kami tidak luntur ya Tuhan Yesus. Iman percaya kami semakin kuat, semakin besar kepada Allah kami yang hidup. Kami percaya ya Bapa kepada setiap kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu yang membawa mukjizat bagi hidup kami ya Bapa. Izinkan kami selalu tetap mengasihi Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Allah kami. Kami percaya kepada setiap janji-Mu ya Allah kami. Kami percaya kepada Engkau ya Allah. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepada Engkau Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya angkat suara kita untuk sembah Dia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah, cobalah aku Tuhan, selidiki, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Kau Tuhan, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya angkat suara kita mulai katakan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan percaya, kami tahu Tuhan dapat bekerja. Ya Tuhan, iman kami dapat menentukan seberapa banyak Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami bisa percaya kepadamu. Ajar kami bisa percaya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan mengurapi kami, memberikan kuasa buat kami. Sehingga ya Tuhan hidup kami bisa berubah. Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan pertumbuhan, perubahan dalam rohani kami. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan lebih baik. Kami bisa mengalami transformasi Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Beri kami iman untuk bisa percaya kepada-Mu. Berikan ya Tuhan karunia iman itu buat kami. Mari doa saudaraku. Berikan iman buat kami untuk bisa disembuhkan dari semua sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus. Berikan kami ya Tuhan iman-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat terobosan keuangan terjadi dalam hidup kami. Berikan kami ya Tuhan iman Tuhan. Supaya kami bisa melihat ya Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diubahkan lewat pelayanan kami ya Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah, beri kami iman untuk percaya ya Tuhan. Kau akan mengalami perubahan buat keluarga kami Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari buka suaranya, kata hatiku percaya. Buka suaranya saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Panggil Yesus, 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 berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih untuk karunia iman. Ketika ada iman, di situ ada ketenangan buat kami, ada damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sedang bekerja di menara doa ini Tuhan. Kami terus setiap hari ya Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa memuji, menyembah-Mu. Tumbuhkan iman kami, tambahkan terus iman kami. Kami belajar ya Tuhan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan. Engkau Allah, perlengkapi kami, cukupi segala kebutuhan kami. Baik kebutuhan rohani kami, kebutuhan untuk orang-orang yang bisa bekerja sama dan menolong kami. Golden Connection. Kebutuhan ya Tuhan, Kau lengkapi kami dengan kecerdasan, keterampilan, kemampuan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami Tuhan jalan-Mu Tuhan, hikmat-Mu, kesempatan-kesempatan Tuhan buka buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang yang namanya kaitan iman ya kan dengan perbuatan Tuhan atau mujizat Tuhan. Jadi pertumbuhan iman dan mujizat saudara. Nah kita sudah tahu semua bahwa Tuhan itu merespon atau menolong bekerja ya kan untuk kita ya kan bukan karena
adanya kebutuhan kita, atau karena adanya kita penderitaan, kesusahan, itu Tuhan tidak merespon karena adanya kebutuhan, karena adanya kesusahan kita. Saudaraku, tetapi Tuhan merespon karena adanya apa? Iman di hati kita. Katakan amin. Selalu Tuhan akan lihat iman di hati kita. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkenan, Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita. Saudaraku, ketika dia melihat iman dalam hidup kita. Nah, di dalam Matius 9, saudaraku, ini ayat yang sangat terkenal. Ayat 29 sampai 30, saudaraku, kita perhatikan dan kita akan baca sama-sama ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Jadi ada orang buta, saudara, sejak lahir dia sudah buta. Ya, Yesus tanya, percayakah kamu aku bisa melakukannya, menyembuhkan kamu? Mereka berkata, kami percaya ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena Tuhan lihat iman di hati mereka, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mata mereka bisa melihat. Di sini kita bisa melihat bahwa saudara, bahwa iman itu dapat menentukan seberapa banyak yang dapat Tuhan lakukan, ya kan, dalam kehidupan kita. Jadi iman ini yang menentukan, saudaraku, ya kan, seberapa banyak yang dapat dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi saya ingin ajak saudara hari ini, saudara, ya kan, melihat, ya kan, memperhatikan, ya kan, betapa pentingnya setiap hari kita menambahkan iman, ya kan, kalau kita mau melibatkan Tuhan, ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara ada 3 level iman. Saudara, 3 level iman yang perlu kita tahu dan mengerti. Ini 3 level iman, saudaraku. Yang pertama adalah level iman yang pertama adalah iman percaya kepada apa? Kuasa Allah. Ya, bahwa Allah sanggup untuk menolong kita. Itu yang pertama. Katakan amin. Itu level yang pertama. Kita percaya kepada kuasa Allah. Kita percaya pada kuasa Allah, dia sanggup kok tolong kita. Kalau saudara berhenti kepada level iman yang pertama, saudaraku, percaya pada kuasa Allah, ya kan, bahwa Allah sanggup menolong kita. Kalau Tuhan tidak tolong, saudara, iman kita bisa gugur. Makanya ini yang tentu kita perlu ada tambahan iman kita. Masuk kepada level yang kedua, namanya apa? Kita percaya bahwa, ya kan, iman, ya kan, iman percaya kepada apa? Kasih Allah. Yang artinya apa? Bahwa kita percaya bahwa Tuhan bersedia untuk menolong kita. Katakan amin. Kita percaya bahwa karena dia mengasihi kita, ya kan? Kita percaya bahwa dia pasti bersedia untuk menolong kita. Satu hari saudaraku, seorang kusta itu datang kepada Tuhan. Dia berkata, ya kan? Dia gak berkata bahwa apakah kamu sanggup untuk menyembuhkan saya. Dia gak berkata gitu. Karena dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, ya kan saudara, penyakit kustanya. Tapi yang dia ragukan adalah, apakah Tuhan bersedia untuk menyembuhkan dia. Makanya pertanyaannya adalah, saudaraku, ya kan saudaraku, ya kan dia gak berkata bahwa Tuhan sanggup, ya kan saudaraku. Dia berkata bahwa apakah Tuhan itu bersedia, ya kan saudaraku, ya kan, untuk menyembuhkan dia. Saudara, Tuhan bilang, ya kan, aku mau. Lalu Tuhan bukan cuma berkata mau, Tuhan tuh sentuh orang kusta ini. Saudara, orang kusta tuh najis. Saudaraku, kalau dia sentuh maka Yesus akan najis sebagai rabi. Tetapi saudara, karena kasihnya, orang kusta ini percaya bahwa Tuhan tuh sanggup. Tapi dia meragukan apakah Tuhan bersedia, apakah Tuhan mengasihi dia. Tuhan bilang, aku sanggup. Dan juga aku mengasihi kamu, bersedia. Dia sentuh, orang kusta itu disembuhkan. Saudara, sampai level 2, kita semua sudah paham akan hal ini. Tetapi yang saya ingin ajak kepada ibu bapak semua adalah, ini kita harus bertumbuh, ya kan, iman kita sampai kepada level yang ketiga. Yaitu apa? Iman percaya kepada kedaulatan Tuhan. Nah, disinilah yang namanya doa
yang pernah didoakan Yesus di Taman Getsemani. Yesus itu percaya. Ya kan saudara, dia mempercayai Bapa. Saudara sampai ke level yang ketiga. Dia bukan cuma tahu bahwa Bapa sanggup, ya saudara, ya kan, melakukan mukjizat. Ya kan, dia tidak hanya mengerti dan percaya bahwa Bapa mengasihi dia. Ya kan, dan bersedia untuk tolong dia. Saudara, melewati yang namanya penderitaan ini. Tetapi Yesus berkata begini, saudaraku. Dia berkata apa, saudaraku? Ya kan, kalau bisa cawan ini lalu daripada, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, disinilah level ini, saudaraku, bahwa kita dalam hubungan kita sama Tuhan, kita berdoa, kita meminta pertolongan dan lain sebagainya. Saudara, selengkapi yang namanya iman kita dengan pertama, waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa Allah itu punya kuasa, ya kan, berkuasa untuk melakukan mukjizat atau menolong kita. Katakan amin. Dia berkuasa melakukan mukjizat, dia sanggup menolong kita, ya kan, dia mau, dia kan, karena dia mengasihi kita. Tapi yang ketiga adalah seandainya permintaan kita ini tidak dikabulkan, kehendak kita ini tidak diturutin, ya kan, keinginan kita, ya kan, tidak tercapai. Kita berdoa, saudaraku, supaya kita tetap bersikap manis di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa sampai level ketiga ini, saudara, saya yakin hubungan kita dengan sesama pun sama. Saudaraku, katakan amin. Hubungan kita dengan sesama atau dengan atasan kita. Ya kan, ada banyak kita tuntutan kepada atasan kita. Kita juga ada tuntutan kepada bawahan kita. Saudaraku Yesus, ya kan, kita tahu dia sanggup kok. Ya kan, untuk bantu kita. Ya kan, kita tahu dia mau bantu kita. Tetapi kalau dia gak bantu, kalau dia gak berikan, dia gak promosi kita, dia tidak berikan apa yang kita inginkan, apakah kita tetap bersikap manis? Jadi praktek iman ini bukan cuman, ya saudara, ya kan, kita bisa terapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi praktekkan juga di dalam kehidupan kita sehari dengan sesama kita. Katakan amin. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, ini 3 anak muda. Walaupun mereka masih sangat muda, saudaraku. Ya kurang lebih pada waktu itu kurang lebih usianya 15 tahun katanya. 15 sampai 17 tahun. Paling tua 17 tahun. Mereka sedang ada dalam situasi saudaraku. Yaitu di mana Nebukadnezar sedang jaya-jayanya. Ya saudaraku. Ya kan saudara. Dia seorang yang sudah mungkin melewati kekayaan udah berlimpah. Kekuasaan hampir separuh dunia. Itu di bawah kekuasaan dia. Lalu satu saudara yang dia akan mau capai, yaitu menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah. Dia buat patung, saudaraku, supaya semua orang menyembah patung dia. Saudaraku, lalu dia kumpulkan semua para pejabat, semua rakyatnya, saudaraku, yang berkata bahwa kalau ada bunyi-bunyian ini semuanya sujud nyembah. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku Kristus? 3 orang yang anak muda Yahudi ini yang nama Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau sujud nyembah. Akhirnya saudara dilaporkan kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar berikan ancaman. Kalau kamu tidak nyembah aku, maka aku akan lempar kamu ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, saudara lihat di sini, dari kata-kata ketiga anak muda ini, saudaraku, ini mencerminkan bahwa mereka memiliki 3 level iman ini, saudara. Ya kan, level pertama dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melepaskan dia. Level kedua adalah Allah bersedia melepaskan dia. Yang ketiga adalah kalau Allah tidak melepaskan, dia tetap menyembah kepada Allah. Dia tidak akan menyembah patung itu. Dia tidak takut, saudara, menghadapi kenyataan hidup. Saudaraku yang serius. Jadi iman itu ada resikonya, saudaraku. Dan apakah Tuhan tolong dia? Ya kan, dia tidak dilempar ke dapur api. Tetap dia dilempar dalam api. Ketika dia dilempar dalam dapur api, Alkitab katakan, saudara, Yesus menyertai mereka. Allah Immanuel menyertai. Ada 4 orang yang dilihat Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di dalam dapur api. Dan mereka melihat 3 anak muda ini tidak terbakar. Yang terbakar hanya apa? Hanya tali yang mengikat mereka. Akhirnya Nebukadnezar, saudara, kagum. Ya kan, menyuruh mereka bertiga keluar. Lalu akhirnya Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kekayaan.
diberikan kekuasaan. Saudaraku, diberikan promosi oleh Nebukadnezar. Saudara melihat di sini, saudaraku. Ya kan, di mana tentang iman? Iman dapat menentukan seberapa banyak yang dapat dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, ini penting. Setiap hari saudara ada di menara doa. Saudaraku, ini saudara sedang apa? Menumbuhkan iman. Menumbuhkan iman gak bisa ngejut, saudaraku. Langsung punya iman yang besar. Itu bertahap seperti kita nabur yang namanya apa, saudara? Satu benih. Ya kan, mungkin benih jagung kah? Atau benih satu pohon buah-buahan. Yang ada proses yang terus. Tapi kita terus perhatikan. Nah, hari ini saya ingin bagikan. Ya kan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan atau menambahkan iman kita. Nah, saudaraku, satu hari, saudaraku, murid-murid juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Lukas 17 ayat 5, murid-murid bertanya kepada Yesus. Dan ayat yang ke-6, Yesus menjawab. Terus sampai ayat yang ke-10, itulah jawaban yang kita akan bahas. Jawaban Yesus, ya kan, ini adalah merupakan cara bagaimana kita menambahkan iman. Saudara mau menambahkan imannya, katakan amin. Katakan amin. Iman ini ada dua, saudara ya. Buah iman bicara tentang karakter, karunia iman, saudara. Ini yang diberikan oleh Tuhan, saudaraku. Ya kan, untuk kita bisa melakukan, ya kan, banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Sedangkan buah iman ini harus melalui satu proses. Proses yang namanya komitmen, konsistensi, ketekunan untuk kita bisa garap, untuk bisa bertumbuh. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Makanya saudara, beberapa hari yang lalu saya berkata bahwa orang bisa ada di gereja. Orang bisa melayani Tuhan. Orang bisa punya jabatan di gereja. Tapi belum tentu orang itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh pasti bisa dilihat level imannya akan menaik. Yang saudara, level iman itu dilihat dari buah iman. Saudara, karakter hidupnya dan karunia rohnya. Nah, hari ini saudaraku, pada satu hari Tuhan bilang begini, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada orang yang dilukai perasaan hatinya. Tetapi kalau ada orang yang sengaja dan terus melukai hati orang lain, menjadi batu sandungan, hendaklah dia, ya kan, ambil batu dan tali, ikat lehernya, buang ke laut. Maksudnya Tuhan bilang, kalau kau jadi batu sandungan, mending kau mati. Dia jadi batu sandungan. Tuhan bilang gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memproses kita, supaya kita makin lembut dan rendah hati. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang suka proses orang lain, lebih baik pelayanan itu saudara tinggalkan. Jangan. Kalau bisa jangan mau ambil pelayanan itu, saudara. Katakan amin, saudara. Mendingan kita proses orang dengan, waduh dia capek banget sama iri hatinya kita, dengkinya kita. Kita proses kita dengan kedengkian kita. Ya kita cari terus salahnya, kita sebar gosip tentang dia supaya ini. Nah itu juga ada orang ini sedang dipakai, saudara, untuk proses orang ini. Tapi jangan sama mau dipakai untuk proses. Itu pasti bukan Tuhan yang pakai dia. Musuh yang pakai dia. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Nah Tuhan bilang, ya kan, tidak mungkin dalam hidup kita tidak mungkin tidak dilukai. Itu Lukas 17 ayat 1 sampai 23. Ya tetapi, ya kan, kalau orang yang melukai kamu, ya kan, dia datang minta maaf, minta ampun. Kau harus ampuni. Berapa kali harus saya ampuni? 70 kali? 7 kali. Dia harus ampunin terus. Wah, mereka kaget, saudaraku. Ya kan, 3 kali kah? Enggak. Tuhan bilang, ya kan. Lalu akhirnya mereka berkata kepada Yesus, ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tambahkanlah iman kami. Jadi untuk mengampuni, saudaraku, kita harus punya iman. Kalau kita tidak bisa ngampunin orang, kalau kita masih dengki sama orang, itu tanda tugas kita, saudaraku, untuk menumbuhkan iman. Yang ngerti katakan amin. Waduh, level iman kita gak nyampe nih. Saudara-saudara, dia minta tambahkanlah iman kami. Lalu Tuhan jawab bagaimana caranya menambahkan iman. Dia lihat ada satu kata yang saya dapat pelajari, saudaraku. Ini kunci yang pertamanya. Kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sesawi. Iman bisa
Iman sebesar biji sawi ini adalah iman Allah. Benih iman yang Allah berikan kepada kita. Itu kapan? Karena saudara, karena saya, karena kita membangun hubungan atau memelihara hubungan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Katakan amin saudara, itu dia akan berikan. Ya kan saudaraku? Nah, kalau kamu punya iman seperti kamu dapat berkata kepada pohon ara itu. Jadi iman itu diaktifkan lewat apa? Perkataan kita. Tuhan taruh benih iman di hati kita sebesar biji sesawi. Dan iman itu akan terus makin besar kalau saudara terus perkatakan. Apa yang saudara percayai. Yang mengerti katakan amin. Kepada pohon ara ini terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan ia akan taat kepadamu. Katakan amin. Ini jawabannya. Jadi yang pertama saudara, bagaimana caranya kita menumbuhkan iman? Yang pertama, kita harus memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita ingin melihat Tuhan menambahkan iman kita, hal terpenting yang pertama adalah kita harus memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan, caranya dengan apa? Saudara, perhatikan di sini. Saudara lakukan dengan apa? Dengan komitmen, dengan konsistensi. Berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman, beribadah kepada Tuhan dengan penuh komitmen dan konsisten. Ini harus setiap hari. Secara pribadi. Ya kan, saudara yang ikutin menara doa online tiap hari. Ini saudara sedang pelihara. Ya kan, untuk menumbuhkan iman. Kenapa? Karena Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita bisa mendengar firman Kristus yang menimbulkan iman karena kita memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi benih iman ini saudaraku yang seperti ya, itu bisa tertanam, lalu berakar, lalu bertumbuh dalam itu dalam sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi di sini saudara, jadi Tuhan yang memberikan benih, yang memulai. Ya dia bilang, kalau dalam bahasa Inggris the author. Seperti penulis, saudara kan. Dan dia juga adalah the finisher, yang menyelesaikan. Dia yang memulai, the author. Saudaraku, dialah yang memulai. Jadi Tuhan yang memberikan benih iman kepada kita. Itu benih iman diberikan Tuhan karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Saya sangat saya berkali-kali mendesak khususnya teman-teman yang melayani, yang sungguh-sungguh mau melayani sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil. Saya sangat selalu ngomong, saudaraku, kalau waktu ada ibadah, duduklah ikut ibadah. Cari waktu untuk bisa duduk beribadah. Dari mulai doa pembukaan, ikut doa pembukaannya. Nyanyian pujian pertama sampai akhir, doa berkat ikutin. Khotbah-khotbah dicatat. Saudaraku, saya dapetin satu pepatah kuno yang berkata bahwa itu tulisan pensil kita itu jauh lebih panjang daripada memori ingatan kita. Saudara bisa ngerti maksudnya? Ya kan? Ya kan? Pensil yang pendek ini, ya kan? Kalau ditulis, tulisan pensil yang pendek masih jauh lebih panjang daripada memori ingatan kita. Saudara, itu perlu semua dicatat, ya kan? Catat. Kenapa saudara Yesus?
Karena gak mungkin saudaraku, ya kan, kita bisa dapatkan yang namanya benih iman. Iman terus tambah. Kalau kita gak pernah duduk diam, saudara, bersekutu dengan Tuhan. Dengan doa, pujian, penyembahan, dan firman kita terima. Yang mengerti katakan amin. Ya kan, ketika ibadah pun, kalau saudara cuma asal, yang penting aku datang badannya ada di ibadah. Sambil nyender gitu kan. Kalau bisa tidur, itu gak ada guna. Saya ini kan serius. Ya kan? Karena saya sering ngikutin ibadah juga di YouTube saudaraku. Secara pribadi. Ya, seringkali karena kadang-kadang gitu kan. Saya coba siapkan diri, memang sebenarnya saya ingin nikmati itu. Saya ingin bertumbuh. Karena tidak mungkin saudara, iman saya bisa bertumbuh kalau saya tidak pelihara hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Nah itu dia. Ya kan? Henok, dia punya iman yang besar karena Henok bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 sampai 20, 22 sampai 24. Tuhan nambahkan imannya. Saya katakan Tuhan menambahkan imannya kepada Henok. Ya saudaraku, bukan iman Henok tapi iman Allah yang ditaruh. Saudaraku, ya kan? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Makin kita bergaul karib. Caranya dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, dan jangan lupa saudaraku, baca Alkitab. Karena yang paling penting itu baca Alkitabnya saudaraku. Ketika kita baca Alkitab dengan satu pengertian, saya mau dengarkan Tuhan bicara. Karena iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Orang berpikir iman saya akan tumbuh kalau saya doa, tapi gak baca Alkitab, gak bisa tumbuh imannya. Kalau ada apa-apa kena badai. Kalau cuma doa tok tanpa saudara serap firman, gak ada firman, mudah sekali responnya salah. Hari ini saudara, saya ingin bagikan kepada saudaraku yang Kristus, ya kan? Biarlah iman Allah mengalir dengan lancar, dengan bebas ke dalam hati kita. Katakan amin. Karena kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Ciri orang bergaul karib dengan Tuhan, dia baca Alkitab ini, dia baca firman ini, dia doa. Sambil baca dia doakan, dia baca dia doakan, saudaraku, ya kan? Nah ini memang perlu pelihara apa saudara? Kasih kita ke Tuhan, gairah kita kepada Tuhan, saudaraku, ya kan? Kalau gairah kita, kasih kita, jadi sudah dingin, saudaraku, aliran daripada iman itu akan mulai berkurang. Makanya saudaraku, kalau kita mau membangun iman, saudaraku, untuk kita pelihara hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, dan baca firman, itu gak boleh andalkan perasaan. Aduh pagi ini lagi gak mood untuk baca Alkitab, gak doa, gak bisa. Orang yang mau membangun imannya dalam hidupnya dan melihat, ya kan, Allah bekerja dalam hidupnya memberkati dia, adalah orang yang tidak hidup berdasarkan perasaan dia. Saudara, kalau perasaan lagi mau doa, perasaan mau datang ke gereja, aku datang, itu gak bisa. Ada lagi orang, ya kan, makanya yang membedakan orang besar dengan orang yang biasa adalah apa? Sebenarnya dia orang biasa, tetapi tidak hidup berdasarkan perasaan dia. Saudara tanya atlet-atlet olimpiade. Saudara, dia latihan 1 hari. Saudara, dulu waktu saya suka masih main golf, saya dalemin seorang pegolf dunia pada waktu itu yang terkenal ya, Tiger Woods, saudaraku. Itu katanya 1 hari, dia tuh mukul saudaraku. Paling tidak 1000 kali pukulan. 1000 kali pukulan. Berjam-jam itu. Saudaraku, akurasinya diukur segala macam. Tiap hari. Sekarang pertanyaannya, apa memang dia suka tiap hari begitu? Kan namanya manusia tuh ada kadang-kadang perasaan lagi suka, lagi enak, lagi enggak. Dia enggak boleh. Dia harus buang yang namanya perasaan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, lagi mood atau tidak mood. Latihan, dia harus latihan. Saudara lihat orang-orang sukses dalam bisnis, dalam politik. Saudara, mereka enggak main dituntun dengan perasaan. Tapi dia dengan keputusannya, komitmen, konsistensi,
dan ketekunan. Katakan amin. Ya kita mengucap syukur saudaraku. Kalau Tuhan bisa bawa kita sampai hari ini. Sampai pada titik ini saudaraku. Ya kan? Selama 23 tahun. Bahkan hampir 25 tahun. Setiap hari kita duduk di menara doa. Katakan amin. Sampai setiap hari kita duduk menara doa. Bukan waktu mood, saya mau datang, saya datang, enggak. Tidak, komit tiap hari. Menara doa online ini, enggak bisa saya mut-mutan. Ya kan, kalau lagi saya lagi mau senang datang, kalau enggak, kalau lagi enggak. Inilah caranya. Kalau kita mau melihat ada perkenan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin lihat iman kita. Dan iman itu bukan cuma kita percaya, sekalipun kita tidak melihat, tetapi iman itu bicara ketekunan. Ya kan, bertekun sekalipun perasaan kita tidak mau melakukan apa yang itu. Saya dapat sini katakan amin. Nah, ada aspek yang lain daripada iman ini untuk bisa bertumbuh saudaraku. Dalam hal ini saudara, perhatikan di sini. Kalau kita mulai, saudara, hubungan kita mulai berjarak dengan Tuhan ya. Mulai berjarak. Saudara tahu gak? Aliran iman ini saudara, benih iman ini akan mandek. Dan bisa lama-lama itu akan menurun dan menjadi kandas. Kalau kita tidak pelihara hubungan dengan Tuhan. Makanya kan saudara kita melihat. Ada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan saudara. Yang dulunya begitu intim dan dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan dia iman yang begitu besar. Sehingga dia sampai kepada puncak daripada pelayanannya. Diberikan pelayanan yang besar. Diberkati dengan gereja yang besar. Saudara, sampai ke level itu. Ketika dia mulai kehilangan saudaraku. Yang namanya memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Apa itu? Aliran iman tidak masuk. Pasti hidupnya. Ya kan saudara, akan kehilangan mulai dengan apa? Kecemasan, kekhawatiran, rasa tidak aman, ketidakpercayaan. Nah di situ mulai goyah karakternya saudara. Keputusan-keputusan yang diambil. Mulai keputusan-keputusan yang tidak waras. Nah hari ini saudara, saya ingin beritahu kepada saudara Yesus. Ya kan? Salah satu hal penting yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Yaitu apa? Tentang hati nurani. Hal iman itu berkaitan erat dengan hati nurani. Kita buka Alkitab kita akan baca 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Seringkali orang yang kandas iman pasti akan kehilangan sukacita. Akan kehilangan damai sejahtera. Dan hidup penuh dengan kebingungan, stres, saudaraku, kegelisahan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada kaitan erat saudara. Antara iman dan hati nurani. Perhatikan sini. Iman bisa timbul, ya bisa tumbuh. Karena kita mendapatkan firman rema. Tuhan berbicara secara khusus. Sebagai hasil daripada hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah kita bisa membangun hubungan, memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara perhatikan, karena kita memelihara hati nurani yang murni. Kalau seseorang menolak hidup dengan hati nurani yang murni. Dengar baik saudaraku, ya kan? Pasti kandas iman dia. Kandasnya iman, hilangnya sukacita. Hilangnya damai sejahtera saudara. Nah saudara, kalau kandas iman kalau tidak hidup dulu. Karena apa? Iman kita ini saudara bekerja kalau kita hidup dengan hati nurani yang murni. Maksud saya begini saudaraku. Coba pernah gak saudara berpikir salah, berkata yang salah, atau punya sikap hati yang salah, atau berbuat yang salah. Apa yang terjadi saudara? Kita tuh kehilangan sukacita. Aduh aku udah salah ya, aku sudah berdosa ini. Saudara apa mau langsung doa gak? Enggak. Saudara kan tunda. Mau langsung buka Alkitab enggak? Kayaknya enggak. Hilang sukacita orang damai itu. Saudaraku,
Kalau kita diamkan kesalahan ini, gak cepat kita akui di hadapan Tuhan. Perhatikan saudaraku, gak cepat kita diakui itu. Itu yang namanya kita tidak hidup dengan hati nurani yang murni. Katakan amin saudaraku. Itu. Ya kan? Ada unsur yang lain. Aduh. Nah, saya berdoa saudara. Karena gini, dalam roh kita itu ada 3 unsur. Saya sering bicara. Pertama itu adalah saudara unsur hati nurani. Kedua unsur persekutuan. Yang ketiga adalah intuisi. Intuisi ini adalah untuk menangkap apa yang Tuhan atau roh Tuhan atau firman Tuhan itu bicara kepada kita, itu roh. Lalu saudara Kristus, fellowship. Ya kan? Jadi maksudnya gini, awalnya dengan kita punya hati nurani yang murni, kita bisa fellowship dengan Tuhan. Bisa bersekutu dengan Tuhan. Bisa berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berkomunikasi dan Tuhan berbicara kepada kita, diterima oleh bagian yang namanya intuisi. Ketika intuisi menerima yang namanya firman, itulah yang namanya firman rema. Katakan amin saudara. Firman rema, intuisi nerima firman, maka tumbuh yang namanya iman yang besar. Jadi ada kaitan erat antara hati nurani dengan iman. Karena apa? Hati nurani adalah modal utama untuk kita bisa bergaul erat dengan Tuhan. Saat kita bergaul erat dengan Tuhan, maka Tuhan bisa bersabda, berfirman, memberikan firman rema, firman Kristus kepada kita. Diterima, didengar oleh siapa? Intuisi. Saudara bisa mengerti maksud saya sini? Nah dari sinilah kita bisa berkata gini, aku dapat nih. Tuhan ini bicara nih. Ya kan, sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab dia. Firman yang sering kita baca itu tiba-tiba saudara. Karena saudara bergaul erat dengan Tuhan. Saudara doa muji nyembah. Saudara ada hadirat Tuhan. Dia berbicara. Firman itu menumbuhkan iman. Yes. Ya kan? Aku pasti diluputkan, aku pasti dilindungi. Kalau aku berseru, pasti Tuhan akan jawab. Iman kita naik. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, kita baca firman tentang Yesus di Getsemani. Bagaimana Yesus bisa menyerahkan sepenuh hatinya, hidupnya kepada Bapa. Bahwa Bapa tidak jawab doanya. Karena Bapa punya rencana yang jauh lebih besar. Yang punya dampak besar untuk keselamatan umat manusia. Dan kalau Yesus bisa lewati ini, maka Allah memberikan Yesus nama di atas segala nama. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Jadi iman yang pertama itu bisa muncul karena adanya hubungan. Hari ini saya ingin ajak saudara, pelihara iman saudara dengan pelihara hubungan saudara dengan Tuhan. Katakan amin, pelihara hubungan saudara. Caranya pelihara hubungan dengan Tuhan. Saudara harus baca Alkitab ini. Saudara sudah ikut Menara 2 online. Catatan-catatan dibaca lagi. Itulah jadi bahan untuk saudara doakan. Doakan lagi. Doakan lagi. Saya percaya saudaraku bahwa mukjizat. Segala doa-doa yang kita naikkan. Apapun itu. Saudaraku. Ya kan, ketika Tuhan lihat iman di dalam hati kita. Maka Tuhan akan berkenan menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin saudara. Nah hari ini saudara dan besok saya akan lanjutkan saudaraku. Ya kan, bagaimana saudaraku kerendahan hati dan ketaatan. Saudara bisa menumbuhkan daripada iman kita. Itu besok. Hari ini biarlah kita mau renungkan. Pentingnya saya harus bangun persekutuan saya. Hubungan saya dengan Tuhan. Apakah saudara punya komitmen setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Saudara duduk, berdoa, memuji, menyembah, buka Alkitab. Saudaraku, dengan tujuan aku ingin imanku tambah. Aku bukan cuma percaya akan kuasa Tuhan, tapi aku juga percaya akan kasih Tuhan. Dan aku juga mau punya iman yang bisa percaya kepada kedaulatan Tuhan. Aku ingin lebih lagi sama Tuhan. Biarlah
orang yang hidup dengan hati nurani yang murni, orang yang hidup dengan level iman yang ketiga, pikirannya ya kan akan memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan apa yang bisa membuat banyak orang bisa percaya pada Tuhan. Pikirannya selalu memikirkan bagaimana pelayanan yang lebih baik, yang bisa menjangkau lebih banyak orang, sehingga membawa satu transformasi buat kehidupan seseorang, keluarga, gereja, kota, dan bangsanya. Yang ngerti kata amin. Ya itu orang yang hidup dengan hati nurani yang murni. Yang saudara, pikirannya dia pikirkan tentang Tuhan. Saudara, ya kan? Lalu saudaraku, perkataannya dia suka memperkatakan yang namanya firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian, ya kan, tentang perbuatan Tuhan atas hidup seseorang, perkataannya. Ini orang hidup dengan hati nurani murni, atau murni Tuhan saja, gak ada yang lain. Bukan tentang diri dia, bukan tentang kehebatan dia, bukan tentang jasa dia, bukan tentang harus bagian saya, tapi semua tentang Tuhan. Perkataan itu sudah. Ini hati nurani. Ini harus kita doa sampai level ini, saudaraku. Kita harus usaha sampai level ini. Yang ketiga, orang hidup dengan hati nurani bukan cuma pikirannya memikirkan Tuhan, perkataannya bukan hanya memikirkan firman Tuhan, tetapi juga tindakannya di dalam kasih, tindakannya dalam iman dan kasih. Apa yang aku buat, ini aku buat dengan iman. Aku buat karena aku mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi samaku. Yang ngerti katakan amin. Apapun kita buat, dasarnya keputusan kita karena iman, karena kasih. Itulah orang yang hidup dengan hati nurani yang murni. Saya pernah latihan ini kita latih, saudara. Apa dampaknya, saudara? Iman kita akan tambah. Semakin besar iman kita, semakin tenang kehidupan kita. Tidak mudah kita terombang-ambing oleh arus daripada dunia ini. Saya berdoa, saudara berkati dengan pesan ini. Besok kita lanjutkan bagaimana caranya menambahkan iman. Dengan kerendahan hati dan dengan ketaatan. Tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Hari ini, saat ini, bawa kami ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa bergaul intim dengan Tuhan. Seperti Henok. Ya Tuhan, seperti Henok. Yang akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Yang bergaul intim dengan Tuhan. Seperti para rasul, ya Tuhan, hamba-hambamu. Kami ingin Tuhan lebih lagi. Keintiman kami sangat ditentukan. Oleh karena hati nurani kami. Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Yaitu pikiran kami akan memikirkan Tuhan, memikirkan firman Tuhan, pekerjaan Tuhan. Perkataan kami akan mengucapkan ya Tuhan firman Tuhan, pekerjaan-Mu. Kesaksian-saksian perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah ya Tuhan tindakan keputusan kami. Ya Tuhan, kami dasarkan karena iman dan kasih. Digerakkan oleh iman dan kasih. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Ampuni dosa kami. Ampuni salah kami Tuhan. Ampuni ya Bapa, kalau kami mulai berjarak. Ya Tuhan, kami tidak lagi luangkan waktu kami. Kami sibuk ya Tuhan dengan handphone, dengan media sosial, dengan kegiatan-kegiatan ya Tuhan yang kosong. Bahkan kami Tuhan mulai jauh dari Tuhan karena kesibukan kami. Beri kami Tuhan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Aku angkat tanganku Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka semua satu persatu. Tumbuhkan terus iman kami. Berikan kami benih iman. Karunia iman itu ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat ya Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Kebaikan, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Untuk pelayanan menara doa ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini. Semua kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Makan untuk kesembuhan daripada tubuh kita. Dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum saudara sambil mengingat bahwa dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, dan darah Yesus ini menyucikan kita. Dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.